Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Sadikin dengan NIM 230024319. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai paradigma dalam kriminologi yang diawali dari pemikiran Sinche dan Le, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan 3 paradigma utama, yaitu paradigma positif, paradigma interaktif, dan paradigma sosialis, serta tambahan pemikiran dari beberapa ahli lainnya, dan perbandingan di antara paradigma tersebut. Pengertian kriminologi menurut Sinche dan Le. Menurut Sinche dan Le, kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, serta berusaha memahami penyebab bentuk dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan mereka. Berpendapat bahwa kriminologi bukan hanya berbicara tentang pelaku dan korban, tetapi juga tentang struktur sosial, budaya, serta sistem hukum yang mempengaruhi perilaku menyimpang. Dengan kata lain, kriminologi bukan sekedar mencari siapa yang salah, tetapi juga mencari alasan mengapa seseorang bisa berbuat salah. Sinche dan Le menegaskan bahwa pendekatan kriminologi harus multidisipliner karena kejahatan dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu biologis, psikologis, sosial, bahkan ekonomi dan politik. Yaitu di sini juga ada 3 paradigma utama dalam kriminologi. Para ahli membagi pemikiran dalam kriminologi ke dalam 3 paradigma besar, yaitu paradigma positif, paradigma interaksionis, dan paradigma sosialis. Ketiganya memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat sebab dan makna dari kejahatan. Yaitu paradigma positif. Paradigma ini berkembang pada abad ke-19, dipelajari oleh Cesare Lombroso, Enrico Ferri, dan Rafael Garofalo. Paradigma positif berangkat dari pandangan ilmiah bahwa kejahatan dapat dijelaskan secara objektif dan terukur layaknya fenomena alam. Pokok ini paradigma positif 1, yaitu kejahatan disebabkan oleh faktor di luar kehendak manusia seperti faktor biologis, psikologis, atau sosial. Pelaku kejahatan dianggap produk dari lingkungan atau kondisi bawaan, bukan karena pilihan moral semata. Itu ketiga, tujuan kriminologi adalah menemukan penyebab dan mencegah kejahatan melalui kebijakan sosial dalam hukum. Yaitu contohnya, Lomboro berpendapat bahwa pelaku kejahatan memiliki ciri fisik tertentu seperti bentuk tengkorak atau wajah yang khas, yang menandakan adanya bakat kriminal. Kelebihan yaitu pendekatan ini ilmiah dan terukur, yaitu kelemahannya terlalu dramatik karena menganggap pelaku kejahatan tidak punya kehendak bebas. Paradigma interaksionis. Paradigma ini berkembang pada abad ke-20, terutama dalam mazhab Thiago Sul dan teori labeling Houbesker. Paradigma interaksionis menolak pandangan positif yang menganggap kejahatan sebagai hasil faktor biologis. Sebaliknya, mereka melihat kejahatan sebagai hasil dari interaksi sosial, proses pembelaan di masyarakat. Pokok ini pikiran paradigma interaksionis, tidak ada perbuatan yang kriminal secara alami. Sesuatu menjadi karena label yang diberikan oleh masyarakat. Yang kedua, fokus bukan pada pelaku tetapi pada reaksi sosial terhadap perilaku menyimpang. Yang ketiga, ada kejahatan adalah hasil konstruksi sosial, yaitu artinya tergantung pada konteks, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Yaitu kelebihannya menjelaskan mengapa hukum dan norma berbeda antar masyarakat
kelemahannya kurang memperhatikan faktor struktur seperti kemiskinan atau ketimpangan sosial. Paradigma sosial kritis atau radikal. Paradigma ini muncul sebagai kritik terhadap dua paradigma sebelumnya. Tokoh-tokoh pentingnya antara lain Karl Marx, Richard Quinn, dan William Chambliss. Mereka berpendapat bahwa kejahatan tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial ekonomi kekuatan dalam masyarakat. Pokok pikiran paradigma sosial yaitu yang pertama ada kejahatan adalah hasil dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang kedua yaitu hukum dibuat oleh kelompok berkuasa untuk melindungi kepentingan mereka, bukan untuk keadilan universal. Yang ketiga ada orang miskin atau kelas bawah lebih sering dikriminalisasi dibandingkan kelas atas, yaitu kelebihannya menyoroti hubungan antar kejahatan dan ketidakadilan sosial, yaitu di sini ada kelemahannya terkadang terlalu politis dan mengabaikan faktor individual. Di sini juga ada paradigma lain dalam kriminologi selain ketiga paradigma utama tadi. Ada beberapa paradigma tambahan yang berkembang dalam kriminologi modern, yaitu paradigma pesimis. Paradigma pesimis ini menyoroti bagaimana sistem hukum dan sosial seringkali memarginalkan perempuan baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan. Di sini juga ada paradigma postmodern menolak pandangan tunggal tentang kejahatan. Menurut paradigma ini, kebenaran bersifat relatif dan kejahatan bisa dimaknai berbagai atau berbeda tergantung narasi sosial dan budaya. Di sini juga ada paradigma restoratif, yaitu fokus pada pemulihan hubungan antar pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hukum semata. Itu di sini ada perbandingan antar paradigma kriminologi, yaitu aspeknya fokus utama, yaitu positifnya penyebab individu, interagnosis, proses sosial dan label, sosialis, struktur sosial dan kekuasaan. Yaitu pesimisnya gender dan ketimpangan, restoratif, pemulihan hubungan. Yaitu kesimpulannya dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kriminologi menurut Simche dan Le adalah ilmu multidisir yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Tiga paradigma utama positif, interaksi, dan sosial memiliki cara pandang berbeda dalam memahami sebab kejahatan. Terus paradigma lain seperti pesimis dan restoratif menambah sudut pandang baru yang lebih manusiawi dan kontekstual. Keempat, tidak pada paradigma yang paling benar karena setiap paradigma saling melengkapi untuk memahami kompleksitas kejahatan dalam masyarakat. Jadi dari seluruh pembahasan mengenai paradigma dalam kriminologi dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang sangat dinamis dan multidisipliner yang berkembang seiringnya dengan perubahan pola pikir masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan dinamika sosial yang terus bergerak. Kriminologi tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan fenomena kejahatan, tetapi juga untuk mencari solusi kemanusiaan dan keadilan sosial dalam menghadapi realitas kejahatan masyarakat. Paradigma positif memberikan fondasi awal
kriminologi untuk menjadi ilmu yang empiris dan ilmiah. Ia menekankan penting penelitian objektif dan pendekatan sebab akibat dalam memahami perilaku kriminal. Namun paradigma ini terbatas karena melihat manusia seolah-olah hanya produk dari faktor biologis atau lingkungan tanpa ruang bagi kebebasan moral. Paradigma interaksionis kemudian datang untuk melengkapi kekurangan itu dengan menyoroti peran masyarakat label dan stigma dalam membentuk seseorang menjadi penjahat. Stigma ini mengajarkan bahwa kejahatan seringkali bukan berasal dari tindakan itu sendiri, melainkan dari reaksi sosial dan label yang diberikan kepada pelaku. Disinilah pentingnya empati sosial dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap mantan pelaku kejahatan. Sementara itu, paradigma sosial atau kritis membawa kriminologi ke level yang lebih struktural. Paradigma ini memandang kejahatan sebagai produk ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Hukum tidak selalu netral. Seringkali ia berpihak kepada kelas yang berkuasa. Paradigma ini mengingatkan kita bahwa keadilan sejati hanya dapat tercapai bila struktur sosial dan hukum dijadikan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Selanjutnya, dalam perkembangan modern muncul paradigma pesimis, postmodern, dan restoratif yang memperkaya pemikiran kriminologi. Paradigma pesimis mengingatkan kita bahwa sistem hukum seringkali bias terhadap perempuan baik sebagai korban maupun pelaku. Paradigma postmodern menyoroti kekuatan media dan narasi publik dalam membentuk persepsi tentang siapa yang jahat dan siapa yang baik. Sedangkan paradigma restoratif menawarkan jalan baru yang lebih manusiawi dengan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat daripada semata-mata menghukum. Jika kita melihat konteks Indonesia, semua paradigma ini sebenarnya sudah mulai diadopsi dalam kebijakan hukum. Pendekatan positif tampak dalam penegakan hukum berbasis bukti ilmiah, pendekatan teknologis terhadap dalam program rehabilitas sosial dan depresi anak. Pendekatan sosial terancam dalam tuntutan reformasi hukum dan keadilan sosial. Sedangkan paradigma restoratif mulai diterapkan melalui program restoratif justice oleh kepolisian dan kejaksaan sebagai upaya untuk mencegah kriminalisasi berlebihan dengan mengutamakan perdamaian. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada paradigma yang paling benar atau paling sempurna. Masing-masing memiliki keunggulan dan keterbatasan. Yang penting adalah bagaimana mengintegrasikan setiap paradigma agar kriminologi mampu menjawab tentang zaman, kejahatan siber, kemiskinan struktur, ketimpangan ekonomi, kekerasan berbasis gender, dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai mahasiswa hukum, kita harus memahami bahwa tugas utama bukan hanya menegakkan aturan, tetapi juga menegakkan rasa keadilan dan kemanusiaan. Dengan memahami sebagai paradigma kriminologi, kita belajar untuk tidak melihat kejahatan secara hitam putih, tetapi secara komprehensif, kritis, dan manusiawi. Pada akhirnya, kriminologi mengajarkan kita bahwa setiap pelaku kejahatan adalah produk dari sistem sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, solusi terhadap kejahatan tidak hanya dengan menghukum pelaku, tetapi dengan memperbaiki sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupi hukum yang ideal.
bukan hanya menentukan tetapi mendidik, memulihkan dan menimbulkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Mungkin sekian dari situ penyelesaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.